Halo internet, saya Tandu Zahard. Salam sejahtera. Lo sadar nggak sih, hidup di zaman sekarang itu kayak naik motor di jalan yang lo nggak kenal. Lo udah ngegas, tapi di depan tiba-tiba ada polisi tidur. Udah ngerasa lancar, tahu-tahu ada jalan ditutup. Mau ngerem, tapi di belakang ada yang ngebut. Maksud gue gini, kita hidup di tengah ketidakpastian. Regulasi berubah tiap tahun. Harga naik turun kayak wahana dupan. Industri yang dulu berjaya, sekarang sekarat. Dan lo ada di tengah badai ini. Tapi yang menarik di sini, bukan soal ketidakpastiannya. Bukan soal kita nggak tahu besok gimana. Tapi soal bagaimana kita bisa tetap berdiri di tengah kekacauan ini. Lo mau nyalahin keadaan? Silahkan. Lo mau ngeluh terus-terusan? Nggak ada yang larang. Tapi yang gue tanya, emang dunia bakal berubah gara-gara keluhan lo? Atau justru lo yang harus berubah supaya tetap bertahan? Sejarah itu punya pola, bro. Dari zaman kerajaan sampai era digital. Yang namanya perubahan itu selalu ada. Dan yang bertahan bukan yang paling kuat, tapi yang paling cepat beradaptasi. Lihat tahun 98, krisis moneter bikin harga naik gila-gilaan. Tahun 2008, resesi global bikin banyak orang kehilangan kerja. Terus, lo inget nggak pas pandemi? Dalam waktu hitungan minggu, jutaan orang kehilangan kerja. Bisnis yang dulu kuat, ambruk dalam sekejap. Tapi ada yang menarik. Kenapa ada orang yang tetap bertahan? Kenapa ada yang malah makin kaya? Jawabannya cuma satu. Mereka ngerti cara main. Dunia ini kayak permainan catur, bro. Kalau lo diem, lo bakal kena skakmat. Tapi kalau lo ngerti strategi, lo bisa atur langkah sebelum lawan gerak. Jadi pertanyaannya sekarang, lo mau jadi pion yang dikorbanin, atau lo mau jadi pemain yang ngatur bidak? Bung Karno pernah bilang, barang siapa ingin mutiara, harus berani terjun ke lautan yang dalam. Kalau lo mau sesuatu yang besar, lo nggak bisa nunggu dunia jadi stabil, bro. Dunia nggak akan pernah stabil. Lo yang harus bikin kepastian buat diri lo sendiri. Lo tahu kenapa orang-orang yang dulu sukses, sekarang banyak yang jatuh? Kenapa bisnis yang dulu besar, sekarang bangkrut? Kenapa orang yang dulu merasa aman, sekarang malah ketar-ketir? Karena mereka gagal baca arah angin. Ketidakpastian itu kayak ombak, bro. Kalau lo nggak bisa ngendaliin kapal lo bakal tenggelam. Tapi kalau lo ngerti cara mainnya, lo bisa manfaatin ombak itu buat melaju lebih cepat. Jadi gimana caranya? Gimana biar kita nggak cuma bertahan, tapi justru bisa naik level? Yang pertama, ubah cara pikir. Dunia ini bukan tempat yang adil. Sekarang gimana sama kita? Kita bisa terus nyalain keadaan, atau kita bisa nyiapin mental baja? Mindset adalah senjata utama, bro. Dunia ini nggak milih siapa yang dikasih kesempatan. Dunia ini cuma nyediain lahan kosong. Yang bisa bertahan, dia yang ngerti cara nanam. Di setiap krisis, selalu ada dua jenis orang. Yang pertama, mereka yang panik, bingung, dan akhirnya jadi korban keadaan. Yang kedua, mereka yang ngelihat peluang dan langsung bergerak. Pas pandemi, banyak bisnis mati. Tapi yang ngerti digitalisasi, mereka malah makin kaya, bro. Dulu orang malas kerja dari rumah. Sekarang, pekerjaan remote sudah menjadi standar, bro. Artinya apa? Cara lo ngelihat dunia itu yang nentuin nasib lo. Lo masih percaya dunia itu adil? Kalau iya, lo bakal sering kecewa. Lo harus paham satu hal. Dunia ini bukan tentang siapa yang paling pinter. Bukan tentang siapa yang paling baik. Bukan tentang siapa yang paling kerja keras. Dunia ini tentang siapa yang paling bisa beradaptasi. Lo boleh pinter, tapi kalau lo salah ngambil langkah, lo tetap bisa gagal, bro. Lo boleh kerja keras, tapi kalau lo kerja di tempat yang salah, lo nggak bakal maju. Lo boleh punya mimpi, tapi kalau lo nggak jalan, mimpi lo cuma akan jadi angan-angan. Jadi sekarang, lo harus berhenti ngarep dunia bakal kasih lo jalan. Lo yang harus nyari jalan sendiri, bro. Karena di dunia ini, yang nggak siap bakal dilibas. Yang kedua adalah adaptasi. Gue nyebutnya hukum besi kehidupan. Ada satu pepatah Minang, alam tekambang jadi guru. Artinya,
Kalau lo mau bertahan, lo harus belajar dari sekitar. Dulu orang dagang pakai toko fisik, sekarang semua online. Dulu kerja harus di kantor, sekarang serba remote. Dunia berubah, bro. Lihat bisnis-bisnis yang mati. Mereka mati bukan karena produknya jelek, mereka mati karena mereka nggak mau berubah. Gue kasih contoh yang lebih ekstrim. Dulu ada Kodak. Lo pasti tahu kan? Perusahaan fotografi paling besar di dunia. Tahun 90-an, mereka raksasa, bro. Tahun 2012, bangkrut. Kenapa? Ya karena mereka nolak adaptasi. Padahal mereka yang pertama kali nemuin kamera digital loh. Tapi mereka takut berubah. Mereka kekeh sama bisnis lama. Dan lo tahu siapa yang menang? Perusahaan-perusahaan baru yang ngerti arah dunia. Yang gak takut beradaptasi. Orang-orang sukses itu gak lahir dari keadaan yang selalu enak. Justru sebaliknya. Mereka yang terbentuk di tengah badai, mereka yang ngerti cara beradaptasi, itu yang akhirnya jadi pemenang. Elon Musk gak jadi kaya karena hoki, bro. Jeff Bezos gak jadi miliarder karena beruntung. Mereka ngerti satu hal. Kalau dunia berubah, mereka harus berubah lebih cepat. Sama kayak lo. Lo bisa kekeh di zona nyaman lo. Atau lo bisa mulai belajar skill baru, cari peluang baru, dan lompat ke level berikutnya. Jangan cuma reaktif, harus proaktif. Orang gagal itu kebanyakan reaktif, nunggu keadaan makin buruk, baru panik. Kenapa nggak dari sekarang sih lo siapin diri? Kenapa harus nunggu PHK baru belajar skill baru? Kenapa harus nunggu usaha bangkrut baru nyari strategi lain? Kenapa harus nunggu harga-harga naik baru sadar pentingnya investasi? Kalau lo nggak mulai gerak dari sekarang, lo bakal selalu jadi korban keadaan, bro. Dan dunia nggak akan peduli sama alasan lo. Yang ketiga, investasi leher ke atas. Orang suka lupa. Mereka kira kalau punya duit, mereka aman. Padahal duit itu gampang hilang. Yang nggak bisa hilang itu ilmu dan skill. Makanya kalau lo nggak punya skill yang bisa dijual, lo bakal selalu tergantung sama keadaan. Gue pernah bilang di video sebelumnya, skill itu harga mati. Lo nggak punya skill, ya lo nggak punya daya tawar. Banyak orang pengen sukses tapi nggak mau belajar. Pengen kaya tapi males upgrade diri. Pengen hidup enak tapi nggak mau ningkatin kemampuan. Dunia cuma bayar orang yang punya nilai lebih, bro. Kalau lo nggak upgrade diri, lo nggak akan pernah naik level. Gue tanya, skill apa yang lo punya hari ini? Kalau tiba-tiba lo dipecat, lo bisa langsung dapat kerjaan baru nggak? Kalau bisnis lo bangkrut, lo punya kemampuan buat bangkit lagi nggak? Kalau jawabannya enggak, berarti lo hidup di ujung tanduk namanya. Dunia ini cuma ngasih kesempatan buat mereka yang siap. Kalau lo nggak nyiapin diri dari sekarang, besok lo bakal nyesel. Kalau lo nggak bisa kasih sesuatu yang lebih, dunia nggak akan peduli sama lo. Investasi terbaik itu bukan di saham, bukan di kripto, bukan di tanah, tapi di otak lo sendiri. Yang keempat, skill yang bisa selamatkan lo dari krisis. Gue kasih lo bocoran. Ada 3 jenis skill yang bisa bikin lo bertahan di tengah ketidakpastian. Pertama, skill yang bisa lo jual kapan aja. Contoh, digital marketing, coding, desain, content creation. Ini skill yang fleksibel, bro. Lo bisa kerja di mana aja, kapan aja. Kedua, skill negosiasi dan komunikasi. Karena kalau lo nggak bisa komunikasi, lo nggak bakal bisa jual apapun, termasuk diri lo sendiri. Ketiga, skill berpikir kritis dan adaptasi. Banyak orang yang pinter, tapi mereka nggak fleksibel. Begitu dunia berubah, mereka bingung. Jangan jadi kayak gitu, bro. Kalau lo nggak belajar skill baru, siap-siap deh jadi dinosaurus di dunia modern. Apa artinya dinosaurus di dunia modern? Keren di masanya, tapi punah hari ini. Oke, gue langsung aja. Yang pertama, berhenti ngeluh, mulai bertindak. Ini gue mohon maaf ya, gue ulang-ulang terus untuk berhenti ngeluh, berhenti ngeluh. Gue tahu hidup gak selalu gampang, tapi ngeluh gak bakal ngerubah keadaan, bro. Mau dunia kayak gimana pun, yang bisa ngubah nasib lo ya lo sendiri. Mulai dari hal kecil, tapi konsisten. Banyak orang gagal bukan karena mereka gak punya mimpi, tapi karena mereka ya gak jalan. Mereka mau kaya tapi gak belajar cara cari duit. Mau sukses tapi males kerja keras. Mau hidup enak tapi nggak mau usaha.
Sukses itu bukan tentang langkah besar, tapi langkah kecil yang lu lakuin tiap hari. Jangan nunggu kondisi ideal, jangan nunggu siap. Lu mulai aja dulu bro, karena dunia nggak bakal nunggu lu siap. Itu kenyataannya. Kedua, bangun jaringan, jangan jadi lone wolf bro. Cari lingkungan yang bener. Gue kasih tahu satu fakta yang pahit. Lu nggak bisa sukses sendirian. Lu perlu koneksi, lu perlu lingkungan yang bikin lu berkembang. Orang sukses itu bukan cuma kerja keras, tapi juga karena mereka ada di lingkungan yang bener. Kalau lu dikelilingi orang-orang yang cuma bisa ngeluh, ya jangan heran kalau lu ikut-ikutan terjebak ngeluh terus. Ganti lingkungan lu, bangun relasi baru, cari mentor, buka mata, buka telinga. Karena kesuksesan itu seringkali datang dari siapa yang lo kenal, bukan cuma dari apa yang lo tahu. Kalau lingkungan lo nggak bikin lo berkembang, mungkin lo perlu lingkungan baru. Yang ketiga, pahami arah dunia dan ambil langkah sekarang. Jangan jadi orang yang baru sadar pas semuanya udah telat. Lihat tren. Dunia bergerak ke arah mana sih? Skill apa yang bakal dibutuhkan 5 tahun ke depan? Lo udah siap atau belum? Lo mau sukses? Lo mau bertahan? Lo mau menang? Mulai sekarang. Kalau lo masih nunggu instruksi dari dunia, lo bakal selalu jadi korban keadaan. Kalau lo masih nunda-nunda, lo cuma nyiapin diri buat gagal. Karena dunia nggak bakal ngasih lo kepastian. Lo yang harus bikin kepastian itu sendiri. Hidup itu gerak, bukan sekedar berharap. Oke, lo mau terus nyalain keadaan? Silahkan. Lo mau terus ngeluh? Terserah dah. Tapi ingat satu hal, dunia nggak peduli sama alasan lo bro. Yang peduli cuma satu, gimana lo bisa bertahan dan tetap tumbuh. Ketidakpastian itu bukan musuh, dia cuma tantangan yang nunggu buat lo taklukkan. Kalau dunia nggak ngasih lo kepastian, lo yang harus bikin kepastian itu sendiri. Gue Tando Zahar, sampai ketemu di video berikutnya. Hidup itu harus gerak, bukan sekedar berharap. Ingat nih, jangan lupa like, subscribe, dan share ya kalau video ini bermanfaat. Terima kasih.